Mika tahu Sulendri nggak? Hah? Tuh artis sebelah tuh. Oh itu artis. Iya. Ya kemarin kan deketin si Doni namanya, si Sulendri ini. Tapi pada Sulendri nih cowok cewek. Cewek. Sulendri. Deketin Doni ya, si sama iya. Deketin Doni udah PDKT-an kan. Iya. Pada akhirnya Sulendri sama Doni ini putus. Oh, berarti udah PDKT jadian putus. Akhirnya dia sekarang dideketin samanya Sulastra. Oke. Deketin si Sulastra ini ternyata pacaran Sulendri dulu. Oh, mantan. Jadi dia si Sulendri sama Sulastra ini mereka pacaran lagi. Bilang lah nih mereka ini dulu pacaran putus jadi mantan. Terus si cewek cari orang baru sama si Doni ini gitu kan. Abis itu putus. Terus yang cewek ini balik ke mantannya. Si Sulastra. Iya. Nah Sulastra ini dulu punya pacar lagi namanya Yeni. Oke, Yeni itu sama Doni gitu ya, bukan ya? Tapi karena si Sulendri balik ke siapa sih namanya? Sulastra itu ya. Akhirnya si Yeni ini diputusin gitu. Ya, begitu. Rumit ya. Jadi kalau saya lihat ternyata peran-peran orang di zaman dulu, maksudnya di masa lalunya itu, dia bisa lagi datang gitu ya. Datang kembali ke kehidupan ya mantannya lah ya. Iya, mantan yang dulu tuh akhirnya menjadi pacarnya sekarang. Mantan terindah mungkin. Kok bisa? Oh iya ya, kalau misalnya dia terindah nggak mau jadi mantan dong. Iya mestinya sih gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka berakhir hubungannya. Iya. Tapi saya akhirnya berpikirin sama teman-teman Banjar saya. Oh iya. Ini kan gosip antar Banjar. Jadi sama Sulastra. Ya ampun, mentang-mentang ya. Jadi anak gini ya, anak Banjar. Anak Banjar banget. Nyalawi ya. Kalau mereka kembali misalkan menjalin hubungan ini, kemungkinan putusnya pasti ada lagi dong. Atau enggak sebenarnya? Oh ada. Ada ya? Potensi itu kan selalu ada Yud. Potensi kembali aja ada, apalagi potensi putus. Nah apakah nanti ini merupakan keputusan yang tepat ketika misalkan kembali pada orang lama gitu? Keputusan yang tepat kembali pada orang lama ya dibilang tepat ya ada tepatnya gitu kan, karena mungkin orang lama ini yang dirasa paling mengerti gitu ya. Mungkin si Sulendri ini sudah menjelajah. Iya benar, menjelajah perasaan gitu kan, cocok-cocokan gitu ya. Ternyata cocoknya ini sama si Sulastra sama mantannya, dan ternyata mantannya merasakan hal yang sama sampai akhirnya memutuskan pacarnya yang dia udah ajak pacaran siapa sih namanya si Yeni gitu. Iya kan. Jadi akhirnya mereka kembali gitu karena mungkin masih ada perasaan yang sama gitu. Rasa yang pernah ada itu bangkit lagi gitu. Ya. Ditanya tepat atau enggak, ada tepatnya, tapi ada kurang tepatnya juga. Kurang tepatnya kayak gimana? Karena ingat lagi deh momen putusnya itu karena apa? Katanya si Sulastra dulu udah PDKT si Yeni katanya. Iya, berarti dia masih jadian nih sama si Sulendri. Dia adalah ke Gap beli bakso Mas Dul waktu itu. Oke. Terus tuh pas mau beli bakso kan, Pastor nggak peduli di sini. Enggak nganterinnya bohong kau. Kita pisah dia. Oh gitu, ketahuan baru deketin si Yeni ini gitu biar nggak rugi juga karena udah pisah, ya udah jadian sama Yeni gitu. Yeni kok nggak mau aja sih, heran deh. Nah, sebenarnya Yeni itu dia kesana, si Sulastra kesana beli bakso. Terus sebenarnya Yeni itu adalah si anak dari pemilik bakso. Oh gitu. Iya. Dia mau mengakuisisi gini ya usaha bapaknya. Bukan lagi melayani pembeli. Oh gitu. Tapi memang Sulendri tipikalnya dia sangat cemburuan. Oke. Jadi kalau lihat si Sulastra di fotoan, cakep apa sih Sulastra ini? Leonardo DiCaprio kalah ya. Jadi kalau ada yang fotoan di samping Lastro itu, Lastro ya panggilnya, itu langsung marah-marah, bisa jadi marah-marah gitu. Tapi ini kayaknya realita pada banyak hubungan ya, banyak orang yang mengalami hal ini di hubungan mereka gitu. Kalau ditanya kalau seandainya balik itu apakah tepat atau enggak, lagi-lagi ya pertanyaan fokus utama pertanyaannya itu adalah tepat iya, karena memang ada unsur
ya mungkin sama si pasangan yang dulu ini yang bisa mengerti dia gitu kan. Tapi nggak tepatnya juga adalah ada potensi mengulang kesalahan yang sama. Makanya saya tanya ke Yuda tadi, putusnya tuh karena apa gitu. Karena itu bisa terjadi lagi. Iya, Walaupun benar. bilang enggak, aku nggak seperti itu kok gitu. Aku udah sadar ya. Harusnya kan bisa berubah. Berubah menjadi lebih buruk. Manusia juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna selain Tuhan yang Maha Esa. Wajar manusia salah, bukan nabi boy ya. Kayak gitu lagi ngomongnya. Iya, jadi itu yang sebenarnya sebelum kembali pada seseorang yang lama ini ya, seseorang di masa lalu ini, secinta apapun, karena yang namanya jatuh cinta kan kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa terka sama siapa ya. Benar. Tapi kita sebenarnya punya kendali memilih sama siapa kita berhubungan. Mungkin sama yang kita cinta, mungkin juga nggak selalu seperti itu. Yang kita cinta itu nggak selalu jadi pasangan kita. Oh iya, berarti emang cinta bertepuk sebelah tangan ya? Bisa jadi enggak. Karena kan di kasusnya Sulendri dan Sulastra ini sama-sama suka gitu. Iya sih, mereka suka. Terus si Sulastra juga nyaman dengan trait-nya si Sulendri yang cemburuan itu. Iya, Dia suka ditoksikin. Oh iya. Nah itu gitu. Kalau misalnya bisa menanggung resiko bahwa kesalahan yang sama itu terjadi lagi suatu saat nanti, it's okay. It's okay aja ya? Itu pilihan masing-masing orang gitu. Tapi kalau misalnya itu menjadi trauma tersendiri gitu ya. Ini kayak Iya gimana dong kan? penanganannya? Ya harus berani untuk tidak kembali. Walaupun secinta itu, walaupun berpikir cuma dia yang ngertiin aku, Kak Mika, Kak Yuda, gimana ini gitu. Oh, iya. Nah, misalkan kalau dalam kondisinya si mereka ini kan udah jadian lagi nih. Iya. Nah, dan ketika sudah jadian ini mereka merasa bahwa keputusan yang diambil ini tidak baik. Dalam Oke. artian, ternyata kita tidak cocok. Iya, akhirnya ngeh bahwa, oh ternyata nggak cocok ya, oh ternyata kamu ngulang kesalahan lagi ya gitu. Itu gimana? Putus lagi? Sebaiknya putus. Berarti harus terjadinya dibahas sebetulnya. Nggak selalu begitu. Nggak selalu harus ke tempat semula gitu. Putusnya nggak ya? Tapi akhirnya ini menjadi momen putus baik-baik lah istilahnya seperti itu. Karena kesadaran satu sama lain, oh ternyata kita memang nggak cocok ya. Emang ada yang putus baik-baik gitu ya, Daya? Atau sebenarnya kalau saya lihat kan putus itu biasanya bermasalah. Iya. Gitu. Putus baik-baik itu emang ada ya sebenarnya? Ada ya? Cuma mungkin nggak banyak orang mengalami ya. Tapi ada di mana ya memang mungkin hubungan yang dewasa ya Yudia. Jadi orang-orang dengan pribadi yang matang, dewasa, yang memang tahu dia maunya apa, dia pengen pasangannya seperti apa juga gitu. Ketika ketemu sama pasangan ini, bahkan masa lalunya sekalipun, dan akhirnya ngeh kalau oh ternyata orang ini nggak cocok ya, nggak satu visi misi ya sama saya gitu. Ya putusnya baik-baik, ngobrolnya baik-baik kalau ya kita emang nggak cocok. Oh ada juga seperti itu. Nah, kapan sih biasanya orang itu akan merasa bahwa keputusan yang diambil itu akan tepat? Misalkan dia sudah jadian, biasanya kan belakangan baru sadar, wah nggak cocok nih gitu. Tapi kapan sebenarnya waktu terbaik untuk kita tuh tahu bahwa keputusan yang akan kita ambil entah itu balikan atau tidak itu dipikirkan? Nggak ada sih momen ataupun waktu terbaik, Yud. Tapi disclaimer ini menurut saya pribadi adalah ketika keputusan itu diambil. Oke. Karena setiap keputusan itu walaupun kita mikir, aduh sempat salah nih ambil keputusan, itu adalah keputusan yang terbaik yang kita ambil pada saat itu menyesuaikan dengan momen itu. Oke. Dan setiap keputusan pasti dilandasi sama pertimbangan-pertimbangan, iya kan? Benar. Salah satunya keputusan kembali dengan si mantan gitu. Siap nggak nih balikan sama dia dengan ya karakter yang kita sudah kenal gitu kan. Abis itu juga dia bobrok-bobroknya gimana kita tahu. Dan dia berpotensi mengulangi kesalahan yang sama juga. Siap nggak kita akan hal itu? Kalau siap ya itu adalah keputusan yang terbaik gitu. Oh gitu ya. Wah berarti emang perlu dibuatkan keputusan itu ya? Iya, harus berani memutuskan agar
tahu sebenarnya itu baik atau enggak. Tapi sebenarnya kan itu jatuhnya hanya penilaian doang ya. Setiap keputusan itu sebenarnya baik kok, karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu gitu. Oke, berarti- Sama pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada. Tinggal kita aja kayak lebih reflektif aja. Jangan terlalu keras lah sama diri sendiri ya, mengatakan bahwa aduh keputusan saya salah nih gitu. Apalah segala macam, karena pasti ada kelirunya. Pasti ya. Nggak sesempurna itu kok. Bener ya. Ada WA dong, Sa. Dari Sulendri atau Sulastra. Dari grup aja. Oh, grup aja. Loh, si Sulendri sama pacarnya putus lagi. Sama si Sulastra. Oke. Ya ampun. Emang nggak cocok, jadi ngulang kesalahan yang sama. Makanya sebelum balik sama si mantan, pikirin mau mengulang kesalahan yang sama atau enggak. Dasar Sulendri dong. Iya. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat, dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.